والصلاة والسلام على النبي الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها المستمعون أو أيتها المستمعات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات، فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para pendengar Radio Rabbani 91,1 FM atau para pemirsa dimanapun berada, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, serta adik-adik dan anak-anak yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat kembali kita bersama pada pagi yang mudah-mudahan penuh berkah. Di hari libur ini mungkin kita bisa berbincang secara santai melalui udara. Mudah-mudahan perbincangan kita membawa hikmah seperti judul yang disampaikan. Para pendengar, para pemirsa, rahimanillah wa iyyakum jami'an. Kata-kata al-hikmah adalah kata yang sering dipakai baik dalam berdakwah atau dalam bersikap, bermuamalah, dan tidak pula sedikit di antara kita yang mungkin memahami bahwa al-hikmah itu adalah sekedar perkataan yang lemah lembut, sikap santun dan suka memaafkan. Bila ada perkataan yang keras atau sikap yang tegas, kadang-kadang dianggap sebagai tindakan yang tidak hikmah. Apakah benar begitu? Atau hikmah itu adalah berubah sesuai dengan keadaan, situasi, dan kondisi atau orang yang dihadapi? Apakah pada saatnya berlemah lembut maka seseorang melakukan tindakan yang lemah lembut, atau di saatnya harus bersikap tegas, bahkan mungkin keras, dan menetapkan hukum yang mungkin dia anggap tidak menyenangkan? Apakah tidak disebut hikmah juga? Maka pada kesempatan ini kita mencoba untuk menggali apa yang disampaikan oleh para ulama tentang kalimat hikmah tersebut, sehingga kita tidak salah dalam menerapkan atau salah dalam menghukumi bahwa si fulan adalah punya hikmah dalam dakwah, si fulan tidak hikmah dalam dakwah. Dan ini yang sering kita lihat dan kita dengar di lapangan, bahwa bila seorang da'i menyampaikan dakwahnya dengan tegas, menjelaskan mana yang hak yang batil, lalu tidak ada atau ada di antara mad'u yang merasa tersinggung, lalu keluarlah klaim bahwasanya si fulan berdakwah tidak hikmah karena sering membuat orang tersinggung dan sebagainya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan majelis ini bisa mencerahkan kita bahwa kalimat al-hikmah itu berasal dari bahasa Arab. Maka mau tidak mau kita harus mengenal kalimat hikmah ini dari perspektif bahasa dulu. Apa makna kalimat al-hikmah di dalam bahasa Arab? Dan tentu saja memahami sesuatu menurut asalnya tentu lebih mendalam dan lebih benar daripada kalau memahami dari bahasa terjemahan atau bahasa yang bukan bahasa aslinya. Kalimat al-hikmah dalam bahasa Arab dipakai dengan makna al-adlu, dengan makna adil, wal ilmu, dan juga dipakai dengan makna al-ilm. Ilmu disebut juga al-hikmah. Wal hilmu juga sikap santun. Wan nubuwah, bahkan kenabian.
wal Quran, dan Al-Quran, wal Injil, demikian pula Injil. Ini digunakan kalimat-kalimat hikmah ini dalam bahasa. Maka kalimat al-hikmah kita lihat al-adlu, al-ilmu, al-hilmu, wa nubuwah, wal Quran, wal Injil. Wa ahkam al-amra, seperti dalam Al-Qamusul Muhit di Fairuz Abadi, wa ahkam al-amra dari kalimat ahkama, karena kalimat al-hikmah diambil kalimat ahkama yuhkimu ihkaman. Ahkam al-amra atqanahu fastahkama wa mana'ahu anil fasad. Jadi kalimat hikmah itu adalah bila dikatakan fulan ahkamal amrah, fulan telah melakukan hikmah dalam suatu perkara, maknanya adalah atqanahu, benar-benar melakukannya dengan penuh profesionalitas, proporsionalitas, dan sesuai dengan aturan-aturan dan kaedah-kaedah, sehingga pastahkam, sehingga benar-benar kokoh, wa mana'ahu anil fasad, dan terhindar dari kerusakan. Jadi idza atqanahu, tidak ada kerusakan, yang seperti si fulan ahkamal jawaba fil ikhtibar, si fulan menjawab dengan hikmah di dalam ujiannya, artinya tidak ada jawaban yang luput daripadanya jawaban yang benar, sehingga tidak ada kesempatan untuk mengurangi nilainya. Maka dikatakan ahkama al-jawab, dia menjawab dengan sempurna. Jadi intinya adalah bahwa al-hikmah itu mengandung makna sempurna yang tak ada kerusakan dan tidak ada celah padanya. Ini pemakaian kalimat hikmah. Demikian juga al-hikmah dipakai dalam bahasa, seperti dalam An-Nihayah fi Gharib al-Hadis Ibn al-Athir, bahwasanya al-hikmah ibaratun an ma'rifati afdalil asya', yaitu mengetahui. Itu hikmah ini merupakan ungkapan yang digunakan untuk makna mengenali sesuatu yang paling afdal, paling utama. Kemudian bi afdalil ulum, dengan ilmu yang paling afdal pula. Ini mengenai sesuatu melalui ilmu yang paling afdal. Tadi antara makna hikmah kan adalah ilmu, karena ilmu yang benar menghalangi orangnya daripada bersikap salah. Jadi al-adlu juga menghalangi seseorang dari bersifat zalim. Al-hilmu juga menghalangi seseorang dari sikap marah secara langsung atau tidak tanpa sebab. Dia seseorang yang halim, dia tidak bisa, ya yang ada sebab saja dia tidak marah. Kadang-kadang apalagi yang tanpa sebab. Maka dikatakan orang yang bisa menahan dirinya dari kerusakan. Marah itu kerusakan. Jadi sesuatu yang kadang-kadang yang memang mau rusak, tapi dia bisa menjaganya supaya tidak rusak. Maka al-hikmah digunakan juga pada al-hilm. Apalagi an-nubuwah. An-nubuwah itu adalah betul-betul hikmah profesional, karena ini pilihan Allah yang tak ada aibnya sama sekali. Apalagi Al-Quranul Karim, kitabun uhkimat ayatuhu, ayat-ayatnya muhkam semua, artinya sempurna dari sisi hukumnya, sempurna maknanya, sempurna kalimat-kalimatnya, dan tak mungkin dirubah-rubah dan diganti. Makanya mengikuti Al-Quran adalah hikmah, mengikuti Nabi adalah hikmah, mengikuti sifat santun adalah hikmah, mengikuti ilmu yang benar adalah hikmah, mengikuti adil adalah hikmah. Maka ma'rifatu afdali asya', mengetahui sesuatu yang paling utama dengan ilmu yang paling utama. Maka dikatakan kepada orang yang yuhsinu daqa'iqas sina'at wa yutqinuha hakim, sehingga orang-orang yang betul-betul profesional di bidang apapun sampai ke detail-detail masalahnya, maka disebut orang ini hakim. Orang yang misalnya bicara tentang agama dan betul-betul profesional, dikatakan dia hakim. Orang bicara tentang ilmu adab misalnya dan profesional, maka dikatakan fulanun hakim. Kemudian al-hakim dengan makna al-mutqin,
seorang yang hakim adalah yang mutqin, yang benar-benar profesional lil umur. Yuqalu lirrajul idza kana hakiman qad ahkamtahu atau ahkamat tajarib, bahwa dia betul-betul sudah teruji dan selalu dalam posisi yang benar. Demikian pula dikatakan al-hakamu wal qadhi. Al-hakam, kalau dalam al-hakam bisa dengan makna al-hakim, yaitu pemimpin. Pemimpin memang harus hikmah, harus profesional. Makanya tafaqahu qabla an tasudu atau tusawwadu. Kita harus faqih dulu, paham dulu sebelum angkat jadi pemimpin. Kalau tidak, maka tidak sesuai maknanya dengan makna al-hakim. Demikian juga al-hakam yang menjadi pengadil, yaitu misalnya wasit yang mengadili suatu pertandingan atau perlombaan, mesti profesional. Kalau tidak disebut dengan hakam. Kalimatnya hakam, maka dia mesti profesional di dalam bidangnya. Kemudian al-hikmah juga digunakan dengan makna yang juga tidak jauh dari yang di atas, isabatul haqqi bil ilmi wal aqli, yaitu hikmah itu adalah menepati kebenaran dengan ilmu, yang didapat dengan ilmu atau dengan pemikiran, dengan ilmu yang benar atau pemikiran yang benar. Al-aqal, dengan akal. Jadi siapa yang dengan akalnya menepati kebenaran, maka berarti dia telah melakukan hikmah. Nah, secara akal juga tidak selamanya sesuatu itu benar dengan satu keadaan. Bisa benarnya dengan lembut, bisa benarnya dengan keras. Ya, tentu tahu sendiri ketika Allah SWT menghukum pencuri dengan potong tangan, misalnya dengan syarat-syarat yang disebutkan dalam sunnah Nabi SAW, di ujung ayat Allah mengatakan wallahu azizun hakim. Allah maha perkasa dan maha hakim, hikmah. Pasti benar. Walaupun dilihat itu adalah dalam pandangan sebagian orang yang tidak beriman, bahwa itu adalah hukum keras. Karena hikmah itu tidak selamanya memaafkan. Hikmah itu tidak selamanya lembut. Sebagaimana Umar radhiyallahu ta'ala anhu, di masanya ada orang yang punya pikiran menyimpang, mempermasalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Lalu Umar katakan, ambil pelepah korma, bukan pelepah, tandan korma, lalu dipukulinya orang ini. Sekarang pergi dulu. Karena dengan hujjah dia tidak masuk. Orang seperti ini hikmah dengannya adalah diberikan ta'dib, diberikan pelajaran, seperti yang akan disampaikan nanti insyaallah taala. Selama 3 kali baru dia sembuh. Baik, kemudian juga al-hakim. Al-hakim juga disebut pada sesuatu yang al-mani' min al-fasad, yang menghalangi kerusakan. Maka dikatakan hakamatu al-lijam, yaitu pengikat kekang kuda, karena pengikat ini menghalangi kuda berjalan tanpa arah. Sebab kalau kuda berjalan tanpa arah, rusak perjalanannya. Apalagi dalam perlombaan, apalagi ketika berlomba. Maka kekang ini dinamakan dengan hakamatul lijam. Apa sebab? Karena dia akan mengatur supaya larinya kuda ini tidak menyimpang dari jalur. Sebab kalau menyimpang tidak mungkin menang. Maka dikata juga dengan al-hakim atau hakamah. Ma'asyar muslimin, ma'asyar muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga lahir dari kalimat ini al-hakama atau al-hukmu, yaitu hukum. Sebab apa? Hukum itu melarang dari perbuatan zalim. Kalau tak ada hukum akan terjadi kezaliman. Hukum juga menghalangi al-fasad, menghalangi daripada kerusakan. Kalau tidak ada hukum, banyak pencurian dan penyelewengan, pelanggaran, maka ditetapkan hukum. Maka kalimat hukum itu adalah makna aslinya adalah al-itqan wa isabatul haq, dan profesional. Maka sebenarnya hukum itu agar dia benar pasti harus dikembalikan kepada yang maha benar. Makanya dalam keyakinan kita umat Islam, hukum itu adalah milik Allah SWT.
hukum yang dibuat oleh manusia itu sifatnya sangat relatif. Bisa benar, bisa salah. Karena cara melihat kata yang benar tadi bisa dengan akal, tapi kebanyakannya adalah dengan ilmu. Dan ilmu itu seperti kata Abu Uthman As-Sabuni, ilmu adalah ilmu kitab wa sunnah. Kalau umat Islam menyebut ilmu itu adalah, kalau secara mutlak, al-ilmu yang disebut secara mutlak itu maknanya ilmu Al-Quran dan Sunnah, di mana keduanya mengandung ilmu Al-Quran, ilmu tentang agama dan juga ilmu tentang kehidupan duniawi. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat yang dirahmati Allah SWT, ini diantara maknanya secara bahasa, sehingga kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT maknanya saling berdekatan, yaitu isabatul haq, menepati kebenaran. Kemudian ilmu yang juga mengandung kebenaran, kemudian al-hilmu juga selalu di jalur yang benar, kemudian Al-Quran, An-Nubuwah, Al-Injil, semuanya adalah isabatu al-haq. Nah, definisi-definisi ini semuanya adalah mewakili makna yang atau berdekatan maknanya, yang tak keluar daripada isabatul haq, mesti menepati yang benar, kemudian melakukan sesuatu dengan cara profesional, artinya juga benar dengan ilmu dan pengetahuan dan dengan ujian percobaan. Kemudian juga dengan makna al-adlu, seorang yang adil. Kalau adil pasti benar, lawannya adalah zalim. Demikian juga daripada kalimat al-hilmu tadi, yang menghalangi orang marah yang tidak berarah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Kemudian dari makna-makna al-lughawi tadi, dari mana al-lughawi tadi adalah, sebagian ulama memaknainya dengan al-hikmah, yaitu al-ma'rifah. Karena al-ma'rifatu sahihah maknanya ada al-man'u wat tahdid, yaitu menghalangi, membatasi, wal fasli bainal asya', dan memisahkan antara berbagai sesuatu. Demikian pun juga al-itqan, karena itqan itu, profesional itu, menghalangi masuknya sesuatu yang aib dan kekurangan di dalamnya. Pada makna ini berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu'atul Rasail Al-Kubra, beliau mengatakan al-ihkamu huwal faslu wat tamyizu wal farqu wat tahdid. Ihkam itu kalimat dari kata diambil akar pada kalimat ahkama yuhkimu. Ihkam huwal faslu, dia adalah memilah, wat tamyizu, membedakan, wal farqu, memisahkan, wat tahdidu, membatasi, allazi bihi yatahaqqaqu syai'u, yang dengannya terrealisasi sesuatu, wa yasulu itqanuhu, dan berlaku secara profesional dan benar. Walihada dakhala fi ma'na al-man' kama dakhala fil hadd bil man'i juz'u ma'nahu la jami'a ma'nahu. Oleh sebab itu masuk pada makna al-man', yaitu menghalangi. Jadi dia menghalangi daripada aib dan kekurangan serta kerusakan. Ini makna secara bahasa. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun mafhumul hikmah dalam Al-Quranul Karim, berarti secara istilah syar'i. Demikian juga dalam As-Sunnah An-Nabawiyah. Dalam Sunnah An-Nabawiyah, para ulama menyebutkan perkataan banyak dalam masalah ini. Faqila, maka dikatakan al-hikmah menurut mafhum Al-Quranul Karim, al-hikmah adalah an-nubuwah, yaitu kenabian. Waqila Al-Quran, dan dikatakan hikmah itu adalah Al-Quranul Karim, wal fiqhu bihi, dan memahaminya, baik nasikhuhu wa mansukhuhu, nasikh dan mansukhnya, muhkamuhu wa mutasyabihu, muhkamat dan mutasyabihatnya, muqaddamuhu wa muakharuhu, mana yang ditakdim, mana yang ditakhir, wa halaluhu haramuhu, mana halal dan haramnya, wa amsaluhu, dan seumpamanya. Ini di antara mana. Kemudian ada yang mengatakan pula al-isabatu fil qawli wal amal, atau wal fi'l, yaitu benar dalam berkata dan berbuat. Masih juga makna lughawi, tidak keluar dari itu. Wa qila ma'rifatul haqqi wal amalu bihi, dikatakan hikmah itu mengenali yang hak dan mengamalkannya.
Jadi orang yang kenal hak tapi tak mengamalkannya tidak hikmah. Tapi orang yang mengamalkan, mengetahui hak lalu mengamalkannya, ini hikmah. Berarti hikmah itu bukanlah keluar dari kebenaran. Hikmah itu adalah bukan mengikuti keinginan, tapi yang itu adalah mengenali yang hak dan mengamalkannya. Ada pula yang mengatakan al-hikmah al-ilmu nafi' wal amalu salih, ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Juga tidak keluar daripada makna yang tadi. Dan ada yang mengatakan al-khasyatu lillah, yaitu takut kepada Allah. Kalau ini merujuk kepada perkataan salaf, aslul ilmi al-khasyah. Berarti dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, asal ilmu itu adalah khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, takut kepada Allah akan membuat seseorang berada di lingkungan yang hak dan jauh terhalang dari berbuat yang batil. Ada yang mengatakan la wara' fi dinillah, ini derajat lebih tinggi lagi, yaitu wara' dalam beragama, dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang mengatakan al-ilmu wal amalu bihi, ilmu dan mengamalkannya. Wala yusamma ar-rajulu hakiman illa idza jama'a bainahuma, dan tidaklah seseorang dikatakan hakim, orang yang penuh hikmah, kecuali berilmu dan mengamalkannya. Bila dia berilmu tak mengamalkan, tak disebut hakim. Ya, karena dia tidak menepati kebenaran. Dan bila dia beramal tapi tanpa ilmu juga tak disebut hakim, karena belum tentu yang dia katakan dan diamalnya kan yang benar. Baru dikatakan seseorang itu hakim bila mengumpulkan antara keduanya, al-ilmu as-sahih dan beramal dengan ilmu tersebut. Sebab kalau tidak yusibul haq. Banyak orang mengenali sesuatu tapi tak mengamalkannya karena tak sesuai dengan keinginannya, atau karena ada penghalang syubhat yang meliputinya. Maka ini tidak masuk hikmah. Wa qila wad'u kulli syai'in fi mawdi'ihi. Dan ada yang mengatakan maknanya adalah meletakkan segala sesuatu di tempatnya, biihkamin wa itqan, dengan kuat dan profesional. Ada pula yang mengatakan adalah sur'atul jawab ma'al isabah, cepat menjawab tapi benar. Jadi tepat, cermat, cerdas, cermat. Jadi benar jawabannya dan cepat. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, para pendengar dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini mafhum yang terdapat dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara afradnya, secara parsialnya. Kemudian hikmah dalam kitabullah itu terbagi dua. Al-hikmah dalam Al-Quranul Karim dua macam. Ada yang disebut secara mutlak, sendirian, dan ada yang disebut beriringan dengan Alkitab, Al-Quranul Karim. Contoh pertama yang disebutkan secara mutlak, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadiltum billati hiya ahsan. Seperti dalam surat An-Nahl ayat 125. Berdakwahlah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan bermujadalahlah, berdiskusilah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Jadi juga mujadalah itu hikmah, walaupun kadang-kadang dengan perkataan yang keras untuk menetapkan kebenaran. Tapi pilihlah cara yang terbaik, keras tetapi tidak menghina, ya, tegas tetapi tidak membuat orang direndahkan, kecuali orang-orang yang memang la karamata lahum, yang tidak mau mendengar kebenaran dengan dalilnya, tetap menolak walaupun sudah tahu kebenaran. Nah, ini patut diberikan terapi dengan kata-kata yang mudah-mudahan dengan demikian dia bisa sadar atas kekeliruannya. Dan ini banyak terjadi dalam kisah-kisah para ulama dulu, ketika diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, Imam Abu Usman As-Sabuni dari Imam Al-Hakim rahimahullah ta'ala, bahwa dia pernah hadir di salah satu majelis gurunya. Lalu ada seseorang
seseorang yang ahlul ahwa berdiskusi dengannya, lalu dijawab oleh syekh ini dengan haddatsana fulan telah menceritakan hadis, nyampaikan hadis kepada kami sepulan. Lalu dia bilang da'ana an haddatsana. Ini tidak perlu, ini ditinggalkan, hadis-hadis tidak perlu. Tapi gimana Anda nak tahu agama tanpa hadis? Akhirnya syekh bilang, ini keras syekhnya di sini. Ukhruj min baiti ayyuhal kafir. Anda telah menolak hadis Nabi SAW, keluar dari rumah saya dan jangan masuk lagi. Dia dikeluarkan dari rumahnya. Ini tegasnya. Karena orang ini menolak hadis Nabi SAW. Ini tidak mau dia menerima hadisnya. Ini cirinya ahlul ahwa. Jadi kalau hadis nanti berdebat katanya. Kalau akal lebih berdebat lagi. Allah musta'an. Baiklah. Jadi biwajadilhum billatihi ahsan. Bermujadalah dengan ilmu, tapi kalau dia anid, menolak kebenaran dan menolak sesuatu dari Allah dan Rasulullah SAW, ini tidak patut dijadikan lawan diskusi. Kalau sudah menolak Al-Quran dan hadis, tidak patut dilawan diskusi. Nah, wa qawluhu ta'ala yu'til, di sini kalimat al-hikmah disebut secara mufradah, tidak bersama Al-Quranul Karim. Kemudian disebut pula yu'til dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah 269, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki, dan siapa diberi hikmah telah diberikan kebaikan yang banyak. Kemudian dalam Al-Quran dalam surah Luqman, Allah SWT berfirman dalam surah Luqman ayat 12, wa laqad atayna Luqman al-hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sesungguhnya kami telah berikan kepada Luqman itu hikmah, yaitu apa hikmah? An yashkur lillah, bersyukurlah kepada Allah. Sebab apa? Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Sebab orang yang bersyukur kepada Allah sebenarnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang kafir, Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Jadi Allah tak perlu, kita sebenarnya yang perlu bersyukur. Nah, kalimat-kalimat al-hikmah yang disebutkan secara mutlak tanpa diiringi dengan Al-Quran Karim, dalam Al-Quran ditafsirkan dengan perkataan ulama yang terdahulu, isabatul haq, ihkam, al-hilmu wal adlu dan sebagainya. Di sini adalah menepati kebenaran. Jadi kaum muslimin dan muslimah dirahmati Allah, jadi hikmah itu sebenarnya adalah isabatul haq, di mana yang benar. Makanya Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya, ada nama kitab juga Al-Hikmah, dan juga dalam Ihya Ulumuddin dia menyebutkan al-hikmah itu adalah fi'lu ma yanbaghi fima yanbaghi bima yanbaghi, yaitu melakukan sesuatu yang patut dilakukan dengan cara yang patut dilakukan di tempat yang patut dilakukan. Jadi ada masanya dipatut dilakukan, di situ adalah sikap lemah lembut, maka di situ hikmahnya adalah lemah lembut. Tapi ada kalanya sikap yang benar pada masa itu adalah tegas dan keras, maka dilakukan saat itu tegas dan keras. Bahkan ada masanya dengan menghukum seperti tadi bahwasanya Allah mengutuskan untuk orang yang mencuri dipotong tangan, dan Allah menyebut dirinya Azizun Hakim. Itu adalah hikmah. Demikian juga dengan qisas misalnya, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Sesungguhnya pada menerapkan qisas itu adalah kehidupan bagi kalian, dan ini benar bisa dibuktikan hari ini. Ya, yang menerapkan qisas di negaranya seperti Arab Saudi yang hari ini mungkin hanya satu-satunya di dunia hari ini yang menerapkan hukum qisas itu adalah Arab Saudi. Maka penelitian dari berbagai lembaga dunia tentang kriminalitas pernah dituliskan dalam sebuah kitab bahwasanya hasilnya subhanallah, 1 menit di kota Chicago Arab Saudi, 1 menit di kota Chicago Amerika Syarikat sama jumlah kriminalitasnya dengan 13 tahun di Arab Saudi. Jadi satu kota 1 menit sama dengan 13 tahun di sebuah negara yang menerapkan qisas.
Jadi maha benar Allah ketika mengatakan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Ya, bahwasanya dengan menerapkan kisas itu menjaga kehidupan. Alhamdulillah, jadi 1 menit berbanding 13 tahun. 1 menit di kota Chicago yang menerapkan hukum HAM dan sebagainya, yang membuat hukum yang menurutnya yang paling baik di dunia, ternyata kriminalitasnya 1 menit di situ sama dengan 13 tahun di Arab Saudi. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi hikmah itu adalah sesuatu yang sifatnya profesional dengan ilmu, adil dan tepat pada tempat yang tepat dengan cara yang tepat seperti kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian kemudian para ulama juga mendefinisikan hikmah itu secara mutlak tadi. Ya, disebutkan oleh Syekh Sa'id Al-Qahtani dalam kitabnya Al-Khuluq Al-Hasan, bahwasanya ulama menyebutkan lebih dari atau sekitar 29 pendapat tentang definisi hikmah secara mutlak tadi, yang semuanya bermuara kepada makna-makna yang sudah kita sebutkan, saling berdekatan, yaitu adalah al-itqan fi qaulin aw fi'l, yaitu profesional dalam berkata dan berbuat, yaitu isabatul haq, dan terhindar daripada kerusakan dan kebinasaan. Itulah hikmah. Maka kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah, dengan demikian kita paham bahwa sesungguhnya hikmah itu adalah mengikuti ilmu yang Allah turunkan, mengikuti ilmu yang Nabi SAW ajarkan. Itulah hikmah. Oleh itu kaum muslimin, seperti yang akan kita sebutkan nanti, pentingnya hikmah bahwa Allah SWT telah jelaskan bahwa dakwah itu caranya sudah dijelaskan oleh Allah SWT melalui Nabi SAW. Maka dengan demikian kita tinggal mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Nabi SAW menghadapi berbagai jenis perangai manusia. Sebenarnya perangai kan sama saja, manusia secara fitrah pada umumnya sama. Yang beda adalah tensinya, ada yang tensi tinggi, ada tensi rendah dan sebagainya. Kalau kita mungkin untuk orang bangsa Indonesia ini, kalau indeks UNDP itu artinya Indonesia ini orangnya sifatnya orang paling pemalas di dunia. Indeks internasional tentang pembangunan manusia, maka kita dapat ranking alhamdulillah manusia paling pemalas di dunia. Nah, hikmahnya dengan pemalas gimana caranya? Nah, seperti kata guru kami atau teman rekan kami di Arab Saudi dulu, orang Indonesia ini seperti mesin diesel katanya, mesin solar. Menghidupkannya sulit, apalagi di musim dingin. Tetapi kalau hidup, masya Allah, susah dihentikan. Susah dihentikan. Berarti orang Indonesia ini perlu ada sugesti, motivasi dan dorongan. Kalau perlu dengan hadiah-hadiah. Makanya bila ada pembagian gratis, Indonesia paling suka antri. Sampai berpijak-pijak pula. Walaupun hanya dapat zakat 25.000 kadang. Kasihan memang. Kenapa mereka orangnya suka malas? Orang kita ini indeks pembangunan manusia di PBB. Jadi kalau pas antri memang ramai. Jadi orang Indonesia ini suka diberi. Maka cara dakwah mungkin terbaik di Indonesia ini adalah dengan beri hadiah. Salah satunya, waktu tidak hadiah dengan materi, tapi hadiah dengan ucapan-ucapan yang baik. Sanjungan-sanjungan yang tidak berlebihan lah, tapi sanjungan yang mengangkatnya, sehingga dengan demikian dia merasa tertarik insyaallah. Jadi ini perlu dipelajari oleh para dai kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dari sekian banyak definisi ini secara mutlak, maka bersimpul pada sebuah perkataan seperti disebutkan oleh Syekh Sa'id rahimahullah taala, al-isabatu fil aqwali wal af'ali wal iradat wal i'tiqad wa wad'u kulli syai'in bi mawdi'i. Jadi dari banyak sekian perkataan ulama tersebut, maka al-hikmah itu adalah al-isabatu fil aqwali, yaitu selalu tepat dalam berkata, wal af'ali dalam berbuat, wal i'tiqadi wal iradat dalam bertujuan,
Jadi tujuan harus juga benar, niatnya harus benar. Wal i'tiqad, dan juga dalam keyakinan harus benar. Wa wad'u kulli syai'in fi mawdhi'i, dan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Berarti intinya kalau masuk isabah berarti perlu ilmu kita. Dan ilmu yang benar itu, yang pasti benarnya ada Alkitab wa Sunnah. Ini secara mutlak. Makna hikmah secara mutlak. Dan yang kedua, tadi yang pertama hikmah disebut secara tersendiri dalam Al-Quranul Karim, tidak disertakan dengan Al-Quranul Karim. Tapi bila disertakan dengan Al-Quranul Karim, nah, seperti dalam ayat doa Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surah Al-Baqarah ayat 129, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Rabbana, wahai Rabb kami, utuslah di kalangan mereka seorang rasul, yakni orang Mekah, yatlu alaihim ayatika, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah, wa yuzakkihim, dan menyucikan mereka, innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha perkasa dan maha hakim, maha hikmah. Atau dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 231, wazkuru ni'matallahi 'alaikum wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmati ya'idzukum bih wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Dan ingatlah nikmat Allah yang telah Allah turunkan kepadamu, dan apa yang Allah turunkan dari Alkitab wal hikmah, dan hikmah, ya'idzukum bih, di mana Allah memberi pelajaran kepadamu dengan apa yang Dia turunkan tadi, baik Al-Quran maupun hikmah. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim, bahwa sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Atau dalam firman Allah SWT dalam surah Ali Imran 164, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat besar kepada orang-orang beriman ketika mengutus kepada mereka dari kalangan mereka seorang rasul. Apa tugasnya? Membacakan kepada mereka ayat-ayatnya dan membersihkan mereka daripada dosa-dosa dan kekufuran dan kesyirikan. Wa yu'allimuhul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah, sekalipun mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ya, rupanya dengan hikmah orang yang sesat bisa jadi dapat petunjuk. Sesat itu kan karena tidak ada hikmah, tidak berilmu. Baik. Dan masih banyak ayat-ayat lain. Nah, yang seperti ini yang disebutkan secara bersamaan dalam Al-Quran ditafsirkan oleh para ulama seperti Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah, dan juga Imam Ibnul Qayyim dalam Madarijus Salikin menafsirkan hikmah di sini adalah maknanya adalah as-sunnah an-nabawiyah. Jadi hikmah itu adalah mengikut sunnah. Ini patut dicatat oleh kita ya ahlus sunnah, bahwa bila kita ingin hikmah dalam segala tindakan kita, dalam perbuatan kita, dalam perkataan kita, dalam dakwah kita, maka ikutlah Nabi alaihissalatu wassalam. Ikutlah Nabi secara detail maupun secara global. Semuanya sudah diajarkan Nabi alaihissalatu wassalam. Menghadapi orang-orang musyrikin, menghadapi orang-orang kafirin, menghadapi kaum munafikin, menghadapi kaum pencaci dan penghina Nabi alaihissalatu wassalam, sudah ada semuanya. Hari ini kan sebagian orang banyak berkoar-koarnya, ya, boikot dan sebagainya. Ya, sangat setuju. Tetapi ada orang yang tak banyak berkoar tapi nyata amalannya. Kita di Indonesia, saya pernah ditelepon ketika masih kuliah di Madinah, ketika Israel menyerang jalur Gaza. Teman-teman di Jakarta waktu itu sudah berhasil mengumpulkan dana, jazahumullah khairan, ya sekitar 2,4 miliar rupiah. 2,4 miliar. Dari teman itu saya dapat SMS. Waktu itu belum ada WA seperti sekarang ya. Dapat SMS, mana Arab Saudi tidak ada berbuat apa-apa membantu negara saudara kita di Gaza. Kebetulan saya sedang menonton pula televisi Saudi
Karena saya sedang makan di warung waktu itu, nonton film televisi Saudi sedang penggalangan dana yang sudah berlangsung lebih kurang sepekan. Ya. Ya, jadi kita bisa mengumpulkan 2,4 miliar berkoar-koar seperti ayam bertelur. Sekampung orang mendengarkannya. Padahal telurnya satu buah. Harusnya bertelur seperti penyu, banyak telurnya tetapi diam, tenang. Jadi kaum muslimin, kita juga seperti itu. Jangan berkoar-koar. Koar-koar banyak itu tidak banyak, tidak penting betul. Tapi bukti nyata. Hari ini, yang nyata tindakannya itu memang orang Arab sana. Bisa menyebabkan kerugian 12 miliar dalam 2 pekan. Kita apa yang tercatat sekarang? Walaupun kita koar-koar. Jadi bukan semangat penting, tetapi tanpa ilmu tak bagus. Sehingga ada pula sebagian mengatakan orang Arab apa yang bisa dia buat. Saya katakan waktu itu saya sedang nonton, untuk rakyatnya saja sudah terkumpul lebih kurang 24 juta rial. Jadi baru 24. Enggak, bukan, lebih dari 100 juta rial. Dan rajanya waktu itu Raja Abdullah satu orang hanya menafkahkan $1 miliar. $1 miliar berapa? Miliar rupiah. Ya, kalau dengan kurs sekarang sekitar 15 triliun. Bandingkan dengan kita yang tadi sudah buat sedikit tapi mencaci orang lain, mencela orang lain, merendahkan orang lain, hanya 2,4 miliar. Banding dengan berapa tadi? 15 triliun itu baru satu orang rajanya. Beliau yang lain-lain. Cuman memang dasar orang-orang ikhlas itu tidak banyak bicara, tapi tindakannya nyata. Sehingga sayangnya orang-orang yang sakit, yang berpenyakit dalam hatinya selalu memanfaatkan ini. Apa yang dibuat oleh orang Arab. Orang Arab semuanya adalah kroni-kroni Amerika dan Israel dan sebagainya. Kaum muslimin dan muslimat, Anda berbuatlah. Mudah-mudahan Allah terima. Tapi jangan batalkan pekerjaan kita, amal kita dengan cara menghina dan mencaci orang lain yang mungkin tidak menampakkan pekerjaannya. Di sinilah letaknya, mana yang ikhlas, mana yang bukan. Kita tak akan bisa menandingi orang Indonesia. Tadi kita katakan orang yang paling pemalas menurut UNDP. Kalau orang Arab itu orang paling pemurah sedunia. Sampai hari ini, dari dulu tercatat dan sampai hari ini. Dan biasanya pemurah itu lebih pemberani. Tapi mereka tidak banyak berpromosi. Kalau beramal itu tidak banyak berpromosi. Karena insya Allah dari kami berinteraksi dengan mereka, memang susah menandingi mereka dalam keikhlasan beramal. Susah menandingi mereka dalam keikhlasan beramal. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudaraku, walaupun tidak sepaham, Allah melarang kita untuk menzalimi suatu kaum karena kita benci kepadanya. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu. I'dilu wa aqrabu littaqwa. Jangan karena suatu kebencian yang merusak hati Anda lalu Anda tidak mau berbuat adil terhadap suatu kaum. Berlaku adillah, adil itu lebih dekat kepada takwa. Kalau bisa, sembunyikanlah amal kita. Alhamdulillah, walaupun kita tidak berkoar-koar, kita sudah lama lebih mengutamakan produk dalam negeri selamat bisa ada produk kita daripada produk luar negeri. Tambah koar-koar, apalagi ditambah dengan orang mencaci maki ini, mencaci Nabi alaihi salatu wassalam. Dan tentu saja tidak semua orang bisa melakukan hal yang sama. Anda diberikan kesempatan untuk punya mimbar dan bisa bersuara keras, laksanakan. Ada orang yang tidak bisa bersuara keras seperti antum, tapi jangan remehkan. Karena kebaikan itu banyak pintunya, seperti kata Imam Malik rahimahullah ta'ala. Dan jangan juga salah memahami perkataan ulama. Seperti ada seorang ulama dari Kuwait, itu Salim At-Tawil, mengatakan dia berpendapat secara pribadi, tidak mewakili seluruh umat Islam, tidak mewakili seluruh ahli sunnah wal jamaah, ada yang di Timur Tengah. Ya harus dicatat. Kalau kita lihat para ulama yang mereka sebut Wahabi, mereka dalam hal ini lebih banyak yang menyetujui boikot daripada yang tidak. Kenapa Anda menukil orang yang satu ini? Kemudian beliau mengatakan bukan secara mutlak, makanya pahami bahasa Arab dari orang Arab. Jangan lihat dengan mata benci. Dia mengatakan la yajuzu muqata'atil faransiyya illa an dirasatin, kecuali perlu dipelajari betul sebab manfaat dan mudaratnya. Kalau ternyata memang mudaratnya enggak ada sama sekali,
Karena Nabi juga dicaci oleh Yahudi dulu, tapi Nabi tidak memboikot ekonomi secara langsung. Tapi bisa sampai mengutus orang untuk membunuhnya. Karena Nabi seorang pemimpin negara waktu itu. Yang kita katakan juga seperti itu. Kalau maslahatnya memang melakukan boikot, ya kita di barisan pertama. Makanya perlu dipelajari. Bahasa beliau perlu dipelajari, apa salahnya? Yang kedua, kalau memang itu khilaf fikih, biasa saja. Santai saja. Ada yang khilaf, tapi katanya masalah khilafiyah, silahkan untuk berlapang dada. Jangan sampai mengatakan, masih percaya ini Ahlus Sunnah, subhanallah. Apa hubungan antara khilaf fikih dengan akidah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah? Apa hubungannya orang ketika bertindak membenci, menyikapi suatu sikap orang kafir terhadap Nabi kita alaihi salatu wassalam? Dia mustahil dia tidak akan marah, cuman cara marahnya akan berbeda. Dan ini tentu saja Ahlus Sunnah lebih paham masalah ini pada orang yang hanya secara bersikap secara temporari, yaitu semangat sesaat. Kalau bahasa kitanya angin-angin ayam pada sudah tobat sambal lado. Kita selamanya, bukan hanya sekarang, dari dulu membenci orang-orang yang disuruh Allah kita membencinya, tidak memberikan wala kepadanya. Ketika dengan ini tentu lebih dahsyat lagi. Dan alhamdulillah dari dulu kita sudah menerapkan untuk mengutamakan produk dalam negeri. Kalau selama masih mungkin kan. Cuma sayang kita tertipu juga kadang dengan produk dalam negeri ini. SNI, Standar Nasional Indonesia, kadang betul-betul tidak sesuai standar kadang. Itu masalahnya. Semoga ini jadi pelajaran juga bagi para produsen supaya jujur dalam meletakkan standarisasi tersebut. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kembali kepada hikmah. Hikmah itu adalah as-sunnah an-nabawiyah, seperti ditafsirkan oleh Imam Asy-Syafi'i, Ibnu Qayyim dan selain keduanya dalam kitab mereka, bila disebutkan secara bersamaan dengan Al-Quran. Nah, kalau kita ingin memahami Al-Quran dengan benar, menafsirkan Al-Quran yang benar, tafsirkan dengan sunnah Nabi SAW. Makanya banyak penafsiran yang lari dari penafsiran Al-Quranul Karim, akhirnya menjadi sebab perpecahan umat. Walaupun sebagian besar menerimanya, tetapi yang istiqamah memang sepanjang zaman itu lebih sedikit daripada yang tidak istiqamah. Akhirnya terjadilah tekanan dari pihak mayoritas terhadap yang minoritas. Ya, itu dalam pemahaman agama. Yang dominan memang Nabi sudah katakan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 yang itu menyimpang. Nabi mengatakan finnar. Nabi yang katakan, bukan kita. Kecuali satu. Satu seperti apa? Yang istiqamah seperti saya dan sahabat saya beragama seperti ini. Berarti yang hikmah itu milik siapa? Yang ikut Nabi dan para sahabatnya. Ini hikmah. Adapun yang keluar daripada itu tidak hikmah. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi hikmah dalam Al-Quranul Karim itu bagi dua, ada diitlaqkan secara mutlak, maka maknanya seperti yang ditafsirkan oleh para ulama tadi, isabatul haq bil aqwali wal af'al wal iradat wal i'tiqad wa wad'u syai'i kulli syai'in fi mawdi'ih, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Kemudian apa perlunya hikmah itu? Tentu saja sesuai dengan makna asli definisinya tadi, bahwa Al-Quranul Karim telah menjelaskan, khususnya bagi para da'i, telah menjelaskan jalan-jalan berdakwah dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya tadi ayat ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ini yang pertama. Al-Quran sudah menjelaskan bagaimana jalan hikmah dalam berdakwah. Berarti hikmah penting. Yang kedua, siapapun yang mengikat dan siapapun yang mengikuti, mendalami, mempelajari sirah Nabi alaihi salatu wassalam, maka akan dia dapatkan bahwa Nabi selalu memakai hikmah dalam berdakwah. Dan hikmah dalam berdakwah. Dan hikmah itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT sebagian menerimanya dengan berat sebelum memahami makna dan hikmah yang diajarkan, yang dimaksud oleh Nabi SAW. Sebagai contoh yang teringat oleh saya sekarang ini, ketika Nabi SAW selesai perang Hunain,
perang Hunain. Banyak ghanimah. Tetapi Nabi berikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Mu'allafati qulubuhum. Orang-orang yang diharapkan teguh dalam Islam. Sebulan sekian, sebulan sekian, habis semuanya. Orang-orang yang ikut berjuang, orang Ansar, tidak dapat bagian. Orang Ansar memang merasa, ya mereka yang datang jauh dari Madinah. Kalau Nabi kan dekat dengan kampungnya di Taif kan. Nah, bahkan Nabi disusukan di Taif. Sampai ada tersirat dari sebagian mereka, ini Nabi sudah mulai cenderung ke keluarganya. Subhanallah, maka Taif dekat. Tetapi Nabi SAW menyadari itu. Lalu dia kumpulkan mereka. Kalian tidak dapat kambing, tidak dapat sapi, tidak dapat onta, tidak dapat harta-harta yang lain. Tetapi kalian punya yang lebih mahal, yaitu Rasulullah SAW. Nah, hikmahnya saat itu adalah Nabi memberikan kepada yang sudah yang belum mantap imannya dan meninggalkan orang yang sudah mantap imannya. Bahkan Nabi tegaskan, kadang-kadang saya beri kepada seseorang yang kalian lebih saya cintai daripada dia. Sebab apa? Saya takut dia menyeleweng nanti. Jadi belum tentu yang diberi lebih banyak yang lebih dicintai. Belum tentu yang diberikan lebih banyak lebih dicintai daripada yang diberikan. Bukankah Nabi Ibrahim alaihissalam diuji Allah dengan minta disembelih anaknya, padahal Ibrahim adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti orang yang miskin-miskin itu tidak cintai Allah. Orang kaya lebih dicintai, tidak. Maka patokannya bukan dengan itu. Allah lebih hikmah dalam masalah ini. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katsiran. Dan Nabi SAW selalu bertindak hikmah. Karena di saat beliau sebelum diangkat jadi rasul, datang malaikat membersihkan hatinya dengan air Zam-Zam, kemudian dimasukkan ke dalamnya ilmu dan hikmah, sehingga setiap tindakan Nabi itulah yang terbenar. Makanya siapa yang ingin hikmah dalam berdakwanya, pelajari sebagai sunnah Nabi SAW. Semua jenis perangai manusia yang ada hari ini itu sudah ada di zaman Nabi SAW. Berarti ada sikap-sikap yang ini. Coba tambahan sedikit-sedikit dari ijtihad para ulama, dan itu pun berdasarkan dalil Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Oleh sebab itu berarti hikmah ini adalah asas di dalam bertindak. Kaum muslimin dan muslimat, kemudian kenapa perlu hikmah? Tadi sudah kita katakan, sebagian orang mengira hikmah itu hanya sikap lemah lembut, bertutur kata yang halus, suka memaafkan, dan itu benar. Tetapi ini pemahaman yang kurang. Karena hikmah itu ada kalanya lemah lembut, dan ini pada umumnya. Pada umumnya ini dipakai untuk orang-orang yang cerdas, orang-orang yang intelek, orang-orang yang tidak menentang kebenaran. Biasanya orang yang cerdas itu cepat mencerna dan tidak menentang. Tapi kalau sudah hilang kecerdasannya dengan syubhat, dia akan menentang. Kemudian hikmah juga kadang-kadang dipakai dengan makna mau'izah hasanah, pengajaran yang baik. Berapa banyak orang terkesan dengan pengajaran? Ya, tidak sedikit orang sebelum bertemu tidak mendengar, karena digambarkan, ya Ustaz ini seperti syaitan katanya kan. Ya, orang pada takut. Tapi setelah mendengarkan, ternyata yang mengatakan Ustaz itu seperti syaitan, dia yang seperti syaitan sebenarnya. Karena memalingkan orang dari jalan Allah semua, memalingkan orang dari ilmu yang sahih. Berapa banyak orang dengan itu? Saya Ustaz sebelum dulu mendengar Ustaz sangat jijik. Bukan saya, Nabi sendiri dulu seperti Thumamah bin Utsal, karena mendapatkan informasi yang tidak berimbang, bahkan tidak ada sama sekali informasi yang benar sampai kepadanya, dia memusuhi Nabi. Abghadun nasi ila nafsi, orang yang paling aku benci di dunia, kata Thumamah. Tapi Allah takdirkan dia tertangkap dalam sebuah peperangan, lalu ditambatkan di tiang masjid.
Subhanallah. Di situ dia baru melihat langsung, mendengar langsung bagaimana Nabi alaihissalatu wassalam yang digambarkan seperti Dajjal tadi, seperti Kadzab, seperti tukang penyihir dan sebagainya. Oh, ternyata semuanya tidak ada pada Nabi alaihissalatu wassalam. Demikian pula dengan Amr bin Tufail ad-Dausi. Ketika masuk ke Mekah, lalu orang Mekah membuat sebuah isu besar. Hati-hati dengan Muhammad, dia berpaham radikal sekarang. Ya, ingin merubah keadaan masyarakat dengan paksa. Lalu gimana caranya? Tutup telinga, jangan sampai terdengar perkataan. Amr bin Tufail kan orang cerdas, ya, pemimpin kabilah. Dia bilang, kalau Muhammad penyair, saya lebih hebat. Saya biasa dengan syair-syair jahiliyah sudah saya hafal. Ini orang cerdas ini, Allah berikan, ingin dapat hidayah. Kalau dia tukang sihir, saya juga jago loh. Karena tukang kepala suku dulu harus pandai sihir memang. Nah ya, kalau seandainya saya hafal mantra-mantra jahiliyah katanya. Kalau dia dusta, saya dah paham kok ciri-ciri orang berdusta. Apalagi orang Arab dulu pantang berdusta. Kaum muslimin dan muslimin, ini akhlak yang dicatat dalam sejarah. Orang Arab pemberani, jarang berdusta dulu. Baru sekarang ini karena sudah interaksi dengan ajam. Dulu lisan orang Arab fasih, tapi berinteraksi dengan orang ajam rusak lisannya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kalau dia dusta, tidak pengaruh bagi saya dusta dia. Saya dah paham ciri-ciri orang pendusta. Karena tidak lazim orang Arab berdusta. Kalau ada yang menyimpang, kelihatan. Akhirnya dia buka. Disitulah dia mendengar Nabi alaihissalatu, melihat Nabi alaihissalatu wassalam jauh dari yang disifati oleh orang-orang Quraisy. Akhirnya masuk hidayah. Begitulah kaum muslimin dan muslimat, mendengarkan mau'izah dari Nabi, mendengarkan Al-Quran yang dibacakan Nabi alaihissalam, tersentuh hatinya. Ini juga disebut hikmah. Maka alangkah baiknya seorang dai daripada mencela, mencaci dan memaki atau memberi gelar-gelaran yang tidak baik, gunakanlah bahasa yang lebih ibaratnya dalam perut biar pecah, tapi di mulut jangan pecah. Jadi biar pecah di perut tapi jangan pecah di mulut. Artinya kalau bahasa orang kampung dulu, singa pun dalam dada, tapi kucinglah yang nampak di mulut kita. Itulah lebih kurang. Di hatinya sudah menerkam seperti singa, tapi bahasa yang keluar bahasa meongnya kucing lah. Orang kalau dengar meong kucing kan tidak takut, tapi dengar gelegarnya auman singa dan harimau orang ketakutan. Maka gunakanlah itu strategi dan mau'izah tersebut. Dan ini juga bagi kalangan-kalangan yang mau menerima kebenaran, yang cepat mengakui. Ya, artinya cuman ada kelalaian dan syahwat yang masih hinggap dalam dirinya, sehingga menghalanginya mengikuti yang hak. Yang seperti ini tidak perlu keras-keras dengan mereka. Baik. Kemudian ada kalanya dengan jidal billatihi ahsan. Ada orang baru belum bisa menerima sebelum diskusi dulu, sampai dibahas ke akar-akarnya, dirinci serinci-rincinya, dibahas dengan bahasa yang kadang-kadang ada di dalamnya sesuatu yang ini. Dan orang ini biasanya juga perlu penghormatan, karena dia orang yang sifatnya ada semacam ingin lebih tinggi dari orang lain. Ya, dia tidak mudah menyerah. Tetapi bila kita hikmah di dalam berdiskusi dengannya, insya Allah dia akan, setidaknya dia mengaku benar dalam hatinya, tetapi belum bisa mengiklankan di depan khalayak ramai. Ada yang seperti itu. Ya, kita juga pengalaman seperti itu kaum muslimin dan muslimat. Dia ngakui, ada lagi alasan, enggak benar, ya benar. Cuma saya pikir-pikir dulu. Yalah, lumayanlah sudah sampai ini. Artinya hubungan kita dengannya tidak rusak. Tapi kalau Allah menghendaki dia dapat petunjuk, maka Allah kembali ingatkan dia dengan perkataannya tadi. Dan akhirnya sebagian Allah inginkan kebaikan, dia menerima. Sebab apa? Secara dalil dia sudah kehabisan, secara bukti dia sudah ada dapat yang disebutkan. Tinggal lagi sekarang masalah hidayah. Nah, ini hikmah juga, diskusi dengan yang patut berdiskusi dengannya. Tapi seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, saya berdiskusi dengan orang pintar selalu menang, tapi diskusi dengan orang yang jahil selalu kalah. Makanya hati-hati berdiskusi. Kemudian ada kalanya hikmah itu dengan bahasa yang kuat, dengan menggunakan kekuatan bahasa, bahkan kadang-kadang kekuatan kuasa.
Imam Harun Ar-Rasyid rahimahullah ta'ala sering hadir di majlis Abu Muawiyah Ad-Darir, seorang ahli hadis, orang yang paling kuat riwayatnya dari Al-A'mash, Muhammad ibn Khazim Abu Muawiyah Ad-Darir Al-Kufi. Beliau ini ketika menyebutkan hadis, sebuah hadis hadatsana Al-A'mash sampai kepada Abdullah bin Mas'ud atau Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, di situ disebutkan oleh hadis ini iltaqa Adam wa Musa, dari Nabi SAW, bahwa Nabi mengatakan bertemu Adam dan Musa. Lalu pamannya Harun Ar-Rasyid, pamannya dia sendiri, lalu mendebat atau dia mengatakan, nyeletuk, mengatakan ainal taqaya, di mana Adam dan Musa bertemu, padahal jarak di antara mereka jauh kan. Jadi seolah-olah dia mengingkari. Lalu Harun Ar-Rasyid langsung marah dia, suruh tangkap pamannya dan masukkan penjara. Sebab apa? Lalu ada yang ulama tadi mendatangi sampai dia bersumpah, "Enggak, saya bukan mengingkari hadis, tapi saya betul-betul nak bertanya di mana bertemunya Adam dan Musa, sebab dalam hadis tak sebutkan." Lalu sampaikan kepada Harun Ar-Rasyid, ya, bahwasanya ini dia segera bertanya, bukan mengingkari. Jadi istifhamnya istifham, bukan istifham istingkari, tapi isti'lam, ingin memahami, betul-betul istifham. Kata Harun Ar-Rasyid, saya sengaja beri dia peringatan ini sebab nanti ada orang yang berani mendebat Nabi SAW, dan dia ini kan orang punya jabatan, orang dekat dengan khalifah, paman khalifah, maka sengaja diberi ta'dib. Orang seperti ini harus dikasih ta'dib. Jadi ini hikmahnya. Makanya ketika ada seorang penguasa yang melakukan perbuatan bukan zina, dia berhubungan suami istri dengan istrinya sendiri di siang Ramadan, lalu bertanya fatwa ke ulama. Kan orang yang berhubungan suami istri kan yang pertama itqu raqabah, memerdekakan hamba. Kalau tak sanggup baru memberi, enggak, puasa dulu, puasa 2 bulan berturut-turut. Enggak sanggup baru memberi makan 60 orang fakir miskin. Ulama lalu bersepakat di sini. Kalau yang pertama diberikan kepadanya mudah, 1000 hamba sahaya bisa dia merdekakan, dia penguasa, banyak duitnya. Nah, yang seperti ini hikmah dia harus biar jerah, maka dipindah kepada pilihan kedua, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Ini kan hikmah kaum muslimin. Memberatkan kan? Iya, tapi bagi dia ini hikmah pada saat itu. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi memang Nabi SAW dalam menjawab orang juga tidak sama. Seorang pemuda bertanya, boleh tidak saya yang masih muda bertanya, boleh mencium istri bulan Ramadan? Katanya enggak boleh. Datang orang tua boleh. Jadi tidak mesti sama kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi cerita Umar bin Khattab tadi kita sudah sebutkan. Dia sampai pukuli orang ini. Karena pada orang seperti ini ada ini. Ya, kita rindu seandainya Umar hidup hari ini. Orang-orang yang berbicara tentang agama tanpa ilmu ini bisa di stop dia. Dia bicara tanpa ilmu atas nama orang Islam tetapi mendiskreditkan Islam. Kalau Umar ada, orang ini mungkin dipukul dengan pelepah kurma ini. Supaya karena ada gangguan, agak ada gangguan teknis, kadang harus ditokok, kadang harus tokok. Jadi hikmah itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah tidak selamanya lembut. Dan ini terjadi pada zaman Nabi SAW. Ketika ada seorang wanita dari Bani Makhzum mencuri, sudah tetap hukum potong tangan. Karena dia wanita terhormat, para pemuka Quraisy ingin mencoba melobi pihak berkuasa. Siapa yang bisa ini? Nah, Usama kekasih Nabi SAW, anak atau boleh dikatakan cucu angkatnya pada waktu itu. Datang orang ke Usama ya karena rasa kasihan, ya dia tidak tahu ini nggak boleh. Lalu dia datang ke Nabi SAW memberikan syafaat, melobi Nabi supaya jangan diterapkan hukum potong tangan, cukup dengan misalnya tebusan dan sebagainya. Nabi waktu itu marah karena saat itu melanggar aturan, membatalkan hukum. Nabi marah.
merah pada muka Nabi SAW. Berarti hikmah nggak Nabi? Hikmah supaya teringat oleh Usama, jangan coba-coba lagi. Sebagaimana Usama pernah ke dalam sebuah peperangan bertemu orang Quraisy, ketika hampir terbunuh oleh Usama, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi Usama mengira dia hanya sekedar ingin menyelamatkan diri. Karena sudah mau tidak ada lagi cara dia mengelak itu, nggak ada lagi. Maka dibunuh oleh Usama. Nabi marah nggak? Marah. Mada taf'alu bila ilaha illallah? Apa yang akan kau buat nanti di hadapan Allah ketika dia berhujah dengan la ilaha illallah? Qataltahu ba'da an qala la ilaha illallah? Kamu bunuh dia setelah mengucapkan la ilaha illallah. Subhanallah. Dan peperangan ini juga teringat oleh Usama besoknya lagi. Sebab kalau dengan lemah lembut sayang, lupa nih. Tapi sekitar kena marah, karena ini masanya marah. Jadi itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi hikmah itu tidak selamanya lembut. Ada ketegasan. Ya, ada ketegasan. Ketika Umar radhiyallahu taala anhu khawatir Khalid bin Walid dikultuskan orang karena setiap perang pasti menang. Ini takut ada kultus. Kita hari ini belum jelas menangnya sudah dikultuskan orang. Nauzubillah. Ini orang yang memang dalam Islam selalu menang. Takut dikultuskan, Umar pecat dia dari pemimpin tertinggi menjadi prajurit biasa. Banyak juga yang hasung, ada juga di kalangan tabi'in mungkin yang menghasung Khalid. Masa dari seorang jenderal menjadi pasukan biasa? Apa kata Khalid? Saya berjuang bukan untuk Umar. Saya berjuang lillahi ta'ala. Dimanapun posisi saya ingin posisi itu untuk Allah SWT. Allahu Akbar. Kaum muslimin dan muslimat, inilah puncak keikhlasan. Semoga Allah SWT berikan kita pemahaman yang benar tentang hikmah, sehingga hikmah itu tidak selamanya lemah lembut, tetapi adalah isabatul haq fil aqwal wal af'al, yaitu menepati kebenaran dalam berkata, dalam berbuat, wal iradat dalam berniat, wal i'tiqad dalam berakidah dan keyakinan, au watu syai'i kulli syai'in fil mawdhi'i, meletakkan sesuatu pada tempat yang telah ditentukan. Oleh itu, rumus kata kuncinya kembali pada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman as-salafus salih radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Barangkali ini cukup pada hari ini. Mohon maaf atas segala kurangan. Sampai jumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Wa subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, warahmatullahi jazakumullah khairan untuk materi kita yang sangat-sangat bermanfaat untuk antum dan antum semuanya, khususnya kaum muslimin, bagi kita semua yang mendengarkan di kesempatan pagi hari ini. Untuk durasi 1 jam sebenarnya tidak cukup untuk membahas hikmah ini sebenarnya, Ustaz. Dan insya Allah di lain kesempatan kita akan coba lanjutkan bersama Ustaz, insya Allah. Kita cukupkan untuk hari ini, Ustaz, untuk kajian kita. Afwan untuk semua salah kata yang kita bicara. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan, insyaallah di lokasi yang sama. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis juga. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.